tidak boleh meninggalkan zaman atau meninggalkan teknologi karena ini tuntutan juga toh. Santri harus bisa membuat pesawat terbang, santri harus bisa menjadi presiden. Seperti Dawone Yai Gofur itu kan jelas sampai kemudian ini sebenarnya menyindir kita loh, ada pesawat buruk di dalam pondok itu. Ini Oh, artinya menuntut kita di kemudian hari pondok derajat atau pondok-pondok yang lain harus mampu membuat pesawat terbang, pesawat terbang. ada kapal laut, ada bagaimana ekosistem kehidupannya, pepohonannya rindang, kemudian ada kebun binatangnya. Ini semuanya luar biasa. Apalagi ketika ngomong sejarah santri, santri ini mulai dari budaya zaman zaman old ya sampai Zaman zaman old. now ini tidak bisa dilepaskan wong negara ini dibayar dengan darah para santri dengan bau amis para santri kok. Ini harga Ini kemerdekaan harga Indonesia itu kemerdekaan Indonesia. dari santri, maka kemudian budaya ini harus kita bawa ke zaman now agar santri jangan kekini-kinian begitu loh maksudnya. Eh, Maka dari itu karena santri itu tantangannya banyak sekali, yang menggoda pun banyak sekali. Bagaimana santri itu bisa membekali dirinya supaya dia bisa menyesuaikan dan bisa melawan atau menghadapi tantangan zaman itu. Pak Nafis, bagaimana eh, mendidik santri-santri yang sampean pimpin di Abu Hurairah ini supaya bisa menghadapi situasi yang sebegitu rumit, baik perekonomian, apa yang perlu mereka miliki supaya bisa menghadapi masa depan. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Mungkin begini Kak Sofi, sebenarnya saya mau minum dulu ini. Jadi untuk mendidik seorang member, seorang anak agar tidak kelewatan batas itu pastinya selalu kita bimbing dan kita arahkan. Mungkin itu yang membedakan antara anak-anak di dalam pondok dan di luar pondok. Yang pastinya kalau kita di luar itu mungkin hanya sebatas pemantauan orang tua. Tapi kalau dalam pondok, mungkin kita memantau tidak hanya 1 jam, 2 jam, tapi full time, 24 jam. Dan itulah yang kita harapkan agar nantinya seorang santri ini bisa bermanfaat tentunya di masyarakat. Dan tak luput dari bimbingan dari teman-teman yang dewasa. Karena tanpa adanya bimbingan dan arahan, maka ya pastinya akan melenceng seperti itu. Seperti itu Kak Sofi. Dan yang menjadi motivasi bagi teman-teman pengurus itu kenapa kok bisa maksimal mendidik adik-adik atau member Abu Hurairah walaupun dengan bahasa Inggris tapi tidak melupakan budaya kita. Jadi kita tidak hanya memberikan teori atau pengetahuan tetapi langsung ke prakteknya Kak Sofi. Terbukti kita membawa angklung atau saron dan lainnya ada di asrama. Ini termasuk suatu contoh real. Jadi kita memang mendidik benar-benar sampai mengarahkan karakter anak tersebut yang nantinya bisa bermanfaat di masyarakat. Karena kita memandang anak-anak sekarang itu tidak melihat kondisi sekarang Kak Sofi, tapi kita melihat anak-anak 10-15 tahun ke depan seperti itu. Kalau kita memandang zaman sekarang mungkin ya nggak ada bedanya, ya wis koyok ngene iki. Tetapi kalau kita mencoba memandang beberapa puluh tahun ke depan, nantinya akan menjadi kalau Abayai berkata santri Abu Hurairah yakni seorang santri yang dicetak untuk menjadi kader-kader dai di luar negeri. Wah ini tantangannya yang luar biasa bagi pengurus itu. Ya tepuk tangan. Gitu. Maka dari itu diantaranya ada beberapa budaya yang sudah dipelajari dari berbagai negara. Di antaranya ada berbagai kebudayaan yang dimiliki Abu Hurairah. Nah, itu budaya yang sudah dipelajari dari beberapa negara itu diantaranya apa saja Pak yang sudah dimiliki oleh Abu Hurairah untuk menghadapi transfer ke berbagai negara itu Pak? Di antaranya barongsai dan sebagainya itu Pak. Yang jelas mungkin dari teman-teman ini harus siap tantangan di masa depan.
apapun itu. Jadi mungkin dari karakternya, dari kebudayaan barongsai, walaupun itu kebudayaan asing, tetapi kita dituntut untuk mempelajarinya. Karena kalau kita mau berjuang di suatu daerah, maka kita harus menguasai daerah tersebut. Maka mau nggak mau kita harus mempelajari, baik itu segi bahasa, budaya, karakter, apapun itu. Dan di asrama Abu Hurairah kita didik semaksimal mungkin yang nantinya bagi adik-adik ini bisa bermanfaat yang jelas bagi masyarakat. Jadi ya kalau saya pikir hampir segala yang kita bisa dalam kesenian kita tularkan kepada adik-adik seperti itu. Tepuk tangan untuk asrama Abu Hurairah. Masih bersama Tadarus Budaya, budayakan Tadarus. pesantren kan selalu ku panjatkan doa keselamatan untukmu. Semoga berkah ilmu ini menjadi santri yang soleh-soleha, bisa membahagiakan Indonesia tanah kelahiran.
Indonesia tanah kelahiran. Sungguh luar biasa suaranya dari asrama Abu Hurairah. Pemirsa, kali ini kita mau melanjutkan bincang-bincang bersama pembicara kita ini, tetapi kita kasih kesempatan untuk asrama Abu Hurairah yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya tentang budaya dan santri. Silakan. Yang mau bertanya berdiri. Ya, tepuk tangan untuk siapa namanya, kemudian dari mana, silakan disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Burhanuddin. I'm from Getung Turi Lamongan. Saya mau bertanya, bagaimana tindakan santri akan adanya propaganda negatif pada masa elit global? Terima kasih. Wah, pertanyaannya yang sangat luar biasa. Bagaimana tanggapan negatif terhadap elit global itu, Pak? Bagaimana? Silakan Pak Mubin menjawabnya. Malam ini yang luar biasa selain dari asrama Abu Hurairah, kemudian hostnya, kemudian lagu-lagunya, Marsnya, tematik lagu saya sampai dituntut untuk menyesuaikan kostum pada malam hari ini. Kalau mau pengen menjadi santri barokah berarti harus manut kiai. Manut kiai, sebagaimana jersey yang kalau dipakai. Pertanyaannya tadi itu bagaimana menyikapi pesan santri pada isu negatif global itu kan ya. Anggap saja tentang radikalisme. Jadi sudah saatnya kita kembali ke kiai, manut kiai, apalagi kiai kampung. Anggap saja di sini contohnya yang Gofur, kiai kampung tapi ilmunya mendunia, pola pikirnya Inggris, hatinya Masjidil Haram, tempatnya di kampung. Biar tidak menjadi kiai-kiai yang hari ini ustadz-ustadz muncul di televisi, di sosmed, tiba-tiba menyalahkan kiai-kiai sepuh. Kemudian ada NO garis lurus, NO garis lucu. Padahal NO dilahirkan dan diciptakan tidak untuk jual beli penggaris. Itu kan? Jadi tim luar biasanya malam ini, nanti lagunya apa biar nanti saya ganti kostum lagi. Nanti insya Allah ada nanti. Sengaja saya ciptakan. Lagunya nanti ya Waton, Pak. Hubul Waton Minal Iman sudah saya pakai di tadi. Ini agak kurang koordinasi nih berarti Pak Sobi. Coba koordinasi tadi. Setiap lagu sampean ini ada kaosnya, ada jersinya. Oh kalau tidak narasumber memang penjual kaos ini. Luar biasa. Ini semuanya produk Mubin Wong NO. Silakan dicari di Komplek Makam Sunan Derajana. Itu kan nanti siapapun pemirsa di rumah bisa mampir lah kalau mau ziarah. Jadi untuk menangkal gratis itu. Aquanya saja, tapi kaosnya harus beli ya Pak. Mas siapa tadi? From Turi. Getung Lamongan ya. Kuali. Jadi untuk menangkal semuanya itu adalah kuncinya harus tetap berada di pondok, mengikuti aturan yang ada, kemudian tidak menutup informasi dari luar, tapi memfilter semua yang masuk dalam diri kita sehingga kita tetap bisa mengikuti situasi yang ada. Kemudian keilmuan kita harus tersanatkan dan terawikan. Termasuk Mr. Nafis tadi itu mencoba memasukkan pembiasaan menggunakan komunikasi bahasa Inggris. Beliaunya jelas mempunyai ilmunya
tapi kemudian santri pinter bahasa Inggris, ini sanatnya juga jelas. Seperti santri tidak harus Cooper, tidak harus bahasa Jawa saja, tidak harus ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren saja. Jadi saya menggunakan istilah kiai kampung itu kan kita kembali pada situasi situasi ketimuran. Jangan sampai kemudian menjadi kebarat-baratan kayak kalau boleh saya nyebut bolehlah termasuk ada menggunakan istilah Gus Nur yang sedang terkenal di medsos itu. Padahal kata Gus ini nek bahasa Jawa nih wong sing wis bagus. Wong sing wis bagus iki rata-rata anake kiai. Maka kemudian dipanggil Gus Nur. Wong sing wis apik, cahaya sing wis apik. Artinya kan begitu, tapi kemudian sampean ketika melihat alumni Wiro Sableng di Monas, alumni 212 pernah lihat TV enggak sampean berita itu? Pernah kan? Oh enggak. No, pinter bahasa Inggris tapi informasi kekinian enggak ada. Jangan-jangan calon gubernur Jawa Timur besok ini juga tidak ngerti siapa saja calonnya. Ngerti ya? Ngerti. Ya karena krungu ngono ae, berarti tidak bisa mencoba menyikapi situasi yang ada. Oke, intinya boleh kita mengakses informasi apapun tapi kita filter. Boleh kita membudayakan budaya kekinian tapi jangan sampai meninggalkan budaya pesantren. Jadi untuk menangkal hanya satu-satunya cara untuk menangkal itu ya kita kembali ke kiai kampung, tradisi kampung. Tapi tetap London itu lah. Antara itu mungkin Pak Sofi. Ya. Itulah yang bagaimana kita menyikapi fenomena global. Kita punya ilmu penangkalnya. Dan kita lanjut ke